Dia nggak mengalami kematian yang bersih lah, nggak meninggal karena usia tua. Dia itu dibunuh sama tabibnya sendiri. Tabib raja ya. Oke, ini makin menarik, apalagi kalau kita ngomongin bab yang disimpan di terakhir kita bahas ini adalah tentang Majapahit. Jadi tadi kita sudah membahas tentang dari Mongol diusir oleh Raden Wijaya, mendirikan suatu kerajaan yang akhirnya menjadi kerajaan besar. Tadi kita terakhir di Jayanegara ya. Bisa dilanjut, Mas Irul. Jayanegara ini Prabu Jayanegara naik ke tahta itu waktu masih kecil. Jadi dia masih kanak-kanak waktu dia naik ke tahta. Dia belum married ya? Belum menikah pada waktu itu. Kalau tidak salah, ya belum menikah. Karena masih kanak-kanak. Nah, permasalahannya terutama adalah karena ada permasalahan utama yang dihadapi adalah karena adanya perpolitikan istri-istri Raden Wijaya pada waktu itu. Raden Wijaya kan punya lebih dari memperistri semua anaknya Kertanegara. Memperistri anak-anak Kertanegara, dan dia juga memiliki beberapa selir. Di antara selir itu ada yang putri datang dari Sumatera, dan Jayanegara ini lahir dari putri Sumatera ini. Nah, permasalahannya adalah kan istri-istri yang lain kan pada cemburu ya, pada iri. Kok anak aku tidak dipilih ya? Anak aku, karena emang sisa anaknya itu kalau tidak salah itu semuanya itu perempuan, kecuali yang Jayanegara ini. Nah, Jayanegara itu dari seorang permaisuri atau bukan permaisuri? Kalau tidak salah seingatku itu dia itu selir ya. Selir ya. Ya, tapi beliau menang karena laki-laki ya. Karena laki-laki. Satu-satunya anak laki-laki. Jadi ini ada konflik suksesi karena ada plus minusnya ya. Jadi plusnya karena dia seorang satu-satunya anak laki-laki, tapi bukan dari Jawa, bukan dari Jawa terutama, itu yang penting. Iya. Oke, jadi setelah Jayanegara, Jayanegara itu terkenal sekali kalau satu candinya dia yang saya ingat itu tuh logonya Jawa Timur. Logonya Jawa Timur itu adalah candi bentuknya gapura, itulah candinya Kalagemet atau Jayanegara. Itu memang indah, meskipun cuma hanya lawang gitu, tapi itu indah ya menurut saya. Pada masa pada masa pemerintahan Jayanegara ini kan misalnya negara Majapahit itu mengalami banyak permasalahan ya. Banyak kemunduran, terutama banyak pemberontakan. Salah satu Rangkuti gitu. Yang paling parah itu ya Rangkuti itu. Rangkuti yang akhirnya Jayanegara harus dievakuasi keluar lah sampai ke arah daerah Bedanden itu, daerah kalau sekarang boleh bilang Cepu lah, karena itu dievakuasi, mengungsi jauh lah gitu. Nah, di sini pada pemberontakan Rangkuti itu mulai naiklah Gajah Mada. Gajah Mada pada waktu itu kan pimpinan Bayangkara ya. Pimpinan Bayangkara pada waktu itu yang bertugas untuk menjaga keselamatan Prabu Jayanegara. Kalau menurut bukunya ya. Jadi udah dievakuasi, udah aman di sini. Kan ada beberapa orang dari pengikutnya, dari pengawalnya kan yang minta izin kembali ke Majapahit ya. Sama Gajah Mada itu dibunuh. Dibunuh karena takutnya itu bakalan informasi bakalan bocor bahwa Prabu Jayanegara masih hidup. Akhirnya ditempatkanlah Prabu Jayanegara ke tempat aman tersebut. Gajah Mada kembali ke Majapahit, dan di sana dia mengumumkan bahwa Prabu Jayanegara sudah meninggal dunia. Dan dari situ dia mencoba melihat reaksi orang-orang. Apakah bersedih, siapa yang bersedih, siapa yang tertawa, untuk memisahkan yang loyal dan yang nggak loyal. Kayak gitu ya. Kalau menurut ceritanya kayak gitu. Akhirnya dengan bantuan orang-orang ini berhasil dikalahkanlah Rangkuti, dan Prabu Jayanegara kembali bertahta. Nah, pas kembali bertahta ini mulai muncul sedikit masalah antara
dengan Prabu Jayanegara ini karena dia ini adalah raja yang karakternya agak gimana gitu ya. Waduh. Ya. Oke, jadi sedikit ini ya. Kalau tadi kita bahas Mas Sirul tadi menyebutkan Gajah Mada ini namanya itu mulai muncul di sejarah ini dari sewaktu peristiwa pemberontakannya Rangkuti. Rangkuti itu salah satu ya panglima perang yang akhirnya berkhianat gitu karena ya memang pada waktu itu rajanya tidak seorang yang kuat gitu. Nah, tapi untungnya di cerita ini Gajah Mada itu adalah seorang bekel atau pimpinan kesatuan elit di lingkup terdekat raja yang disebut Bhayangkara. Kalau sekarang sih Bhayangkara Korps Kepolisian ya. Tapi itu nama asli Bhayangkara itu sebenarnya adalah pasukan elit Majapahit pada waktu itulah. Nah, inilah yang tersebut di sejarah itu seperti itu. Termasuk kalau mau menggali lebih dalam bisa juga membaca tentang novel Gajah Mada ya. Di situ meskipun itu bentuknya novel tapi cukup menarik untuk merekonstruksi zaman dulu. Nah, tadi Mas Sirul menyampaikan bahwa ini Kalagemet atau Jayanegara ini akhirnya bertahta kembali. Bisa diceritakan beliau sempat sampai suksesi lagi ke anaknya atau berhenti di tengah jalan? Dia nggak mengalami kematian. Kalau menurut sumber-sumber yang ada ya, dia nggak mengalami kematian yang bersih lah. Nggak meninggal karena usia tua. Dia itu dibunuh sama tabibnya sendiri. Tabib raja ya? Tabib raja. Tabib kerajaan. Kalau menurut cerita ya dikatakan bahwa tabib raja ini kan, kalau menurut buku yang tadi kita bahas ya, buku Menuju Puncak Kemegahan ya, dikarenakan ini karena tabib raja ini sakit hati, rajanya itu karena sakit hati istrinya kan mendengar tentang istilahnya sih permainan wanita sang raja ya. Istri tabibnya itu mendengar permainan wanita sang raja, dilaporkan ke orang-orang dan dilaporkan ke tabibnya, tetapi sama Gajah Mada istilahnya sih dibungkam ya. Dibungkam sama Gajah Mada dibungkam, tabibnya sakit hati, istrinya dibungkam kayak gitu, jadi dibunuhlah Jayanegara sama tabibnya itu. Itu menurut cerita yang ada di Menuju Puncak Kemegahan. Meskipun aku pernah mendengar ada versi lain yang mengatakan bahwa tabibnya itu ngebunuh Jayanegara karena istrinya yang digodain lah katakanlah gitu, digodain atau apapun lah sama sang raja gitu ya. Oke, jadi setelah Jayanegara wafat, kemudian kalau nggak salah yang saya yang saya tahu itu tidak ada suksesor lagi yang laki-laki ya. Tidak. Ya, setelah itu tidak ada ya. Artinya pada waktu itu raja biasanya sih laki-laki ya. Raja laki-laki, tapi di sini karena masih masa masa suksesi, akhirnya justru karena supaya tidak termakan oleh intrik tarik-menarik kekuasaan dari mana-mana, akhirnya diangkatlah raja itu seorang wanita ya, jadi Tribuana Tunggadewi kalau nggak salah. Atau yang disebutnya itu Brekahuripan. Itu yang nantinya menjadi ibu dari Hayam Wuruk. Baru setelah itulah masa kemasan. Masa kemasan ini masih lanjut ya dari Gajah Mada ya. Gajah Mada masih Mahapatihnya waktu itu ya. Malahan kalau menurut Profesor Slamet Mulyono ini Gajah Mada ini masa kemasan Gajah Mada ini ada pada masa Gajah Mada itu. Setelah Gajah Mada lagi kan setelah Gajah Mada lagi, kalau menurut Profesor Slamet Mulyono ya, setelah Gajah Mada lagi itu susah Majapahit itu dapetin seorang yang kuat. Patih Amangkubumi yang kuat, yang sekuat, yang secerdas, yang sebijaksana Gajah Mada. Kalau menurut Profesor Slamet yang visinya besar Gajah semaju itu gitu ya. Meskipun ini penilaianku sendiri ya,
penilaianku sendiri ya, meskipun kalau menurut pendapatku ya, Majapahit pada waktu itu, aduh, aku tidak tahu ya aku mesti ngasih tahu ini. Nggak apa-apa. Nanti kita bisa ini. Oke, baiklah. Ini kan pendapat ya, pendapat nggak apa-apa. Ya, pendapat pribadiku sendiri ya. Aku bertanya-tanya ya waktu bicara tentang soal bagaimana Gajah Mada istilahnya mempersatukan Nusantara ya. Sebagai beberapa banyak wilayah Nusantara yang betul-betul satu karena sukarela atau berapa banyak yang ditaklukkan ya. Nah, satu perdebatan penting antara para sejarawan adalah sebagaimana ketat sih kontrol Majapahit atas wilayah kekuasaannya. Kayak misalnya wilayah Melayu, wilayah di Semenanjung Melayu, di Sumatera dan itu sebagainya. Jauh lah itu ya. Misalnya jauh lah. Apakah memang bisa ya kontrolnya itu sekuat itu, ataukah digunakan istilahnya itu pemerintahan tidak langsung lewat raja-raja itu ya? Kalau nggak salah tuh itu kalau kita tadi bicara ngomongin ujung barat laut, kalau ujung timur lautnya sampai talaut sana hampir dekat Filipina. Itu nggak bisa kita bayangkan zaman dahulu seperti apa. Ya, apalagi tidak ada mesinnya. Kapal mesin itu sebagainya. Iya. Masih semua kapal pakai jung lah zaman dulu mesinnya. Oke, jadi itu banyak obrolan kita ini terus terang kalau kita ngomongin sejarah ini memang ada sumber-sumber primer, ada hal yang mohon maaf ini merupakan pendapat kita ya, pendapat Mas Irul, pendapat saya. Jadi kita terbuka jika ada input, jika ada masukan atau untuk menambah ilmu buat kami juga. Jadi inilah yang kita bahas mengenai buku dari Profesor Slamet Mulyono. Sekali lagi judulnya Mas Irul, Menuju Puncak Kemegahan. Menuju Puncak Kemegahan. Nanti kita sampaikan footage-nya tentang buku ini. Kalau untuk mau lebih dalam bisa, itu buku masih bisa didapatkan nggak? Masih dijual belikan? Masih ya. Oke, Mas Irul, yang dari bukunya Profesor Slamet Mulyono tadi menuju Puncak Kemegahan Majapahit ini tadi menceritakan sampai ke zaman keemasan Hayam Wuruk, atau juga menceritakan zaman-zaman hingga Sanjakala. Sayangnya buku ini cuma membahas sampai pemerintahan Hayam Wuruk, terutama kematian Gajah Mada dan kematian Hayam Wuruk. Oke, yang tadi ya ada satu benang merah yang menarik untuk disebutkan ini ya. Biasanya kita memang ngomongin raja. Padahal ini ada satu hal yang menarik, sebenarnya Majapahit itu emasnya tuh zaman Gajah Mada gitu ya. Iya, kalau menurut Profesor Slamet Mulyono. Saya sih setuju, pendapat pribadi juga ya. Artinya memang setelah itu tidak ada yang kuat untuk menjaga keutuhan atau kebesaran Majapahit ya. Yang ada konflik-konflik perang suksesi lah katakanlah, yang klasik di mana-mana itu terjadi. Yang itu justru malah melemahkan kebesaran Majapahit itu sendiri gitu ya. Ya meskipun secara pribadi kalau menurut saya itu setelah kematian Hayam Wuruk lah yang saat ada terjadi konflik-konflik suksesi itu yang mulai itu. Ya. Ya kalau secara ini memang sekuat-kuatnya Panglima memang yang teken tetap raja gitu ya. Rajanya enggak. Bahkan pada masa-masa akhir itunya kan Gajah Mada sempat tersingkirkan gara-gara karena isu bubat. Perang bubat. Iya. Peristiwa bubat sempat tersingkirkan, meskipun kalau menurut Profesor Slamet Mulyono itu setelahnya itu dia juga dikembalikan lagi ke posisinya. Sempat dikembalikan lagi ke posisinya setelah tersingkirkan karena peristiwa bubat, dan sempat memerintah pula selama beberapa waktu. Tapi mungkin Gajah Mada sudah melihat waktunya dia sudah selesai lah kayak gitu ya. Istilahnya. Cuma mungkin masih agak tutup kabut ya Om Hanif ya. Oke. Itu pembahasan tentang buku ini sangat menarik sekali. Sekali lagi jika ingin mendapatkan buku ini bisa di googling aja untuk membaca sendiri lebih dalam. Kemudian sebagai closing kita pengen bahas ini dengan Mas Irul. Kita tadi kan membahas tentang puja sastra. Ya. Bahkan sering sekali kalau kita ngomongin konten-konten sejarah ini ngomongin sejarah ditulis oleh para pemenang. Nah, kalau menurut pendapat Mas Irul seperti apa itu?
Kalau sejarah ditulis sebagai pemenang adalah frase yang sering kita dengar, yang sering terutama saya sebagai sebagai pembelajar, sebagai siswa sejarah itu sering dengar ya, mahasiswa sejarah sering mendengar sejarah ditulis oleh pemenang, bahwa sejarah itu pasti apapun yang ditulis dalam buku sejarah pasti ditulis oleh pemenang. Kenyataannya sih sebenarnya lebih kompleks ya daripada hal yang kita anggap seperti itu ya. Kayak misalnya kita ambil, kalau misalnya kita ambil sejarah antara orang sejarah perang antara Jawa dan antara Mataram Islam dan Belanda dan VOC pada waktu itu. Kan yang kalah itu jelas pihak Mataram Islam ya. Tetapi juga ada kok tentang apa sih perang antara Belanda dan VOC dengan kerajaan Mataram Islam itu di Babat Tanah Jawi kisahnya. Meskipun ya sih ditutupin, kayak misalnya disimbolisasikan bahwa wah, orang Belanda ini meskipun berhasil melindungi diri dari kita ini masih tetap meminta perdamaian. Artinya mereka telah kalah gitu, sebagai istilahnya sebagai propaganda ya. Jadi secara generalisasi saya kurang setuju ya, karena itu terlalu mengeneralisasikan peristiwa-peristiwa sejarah. Setuju. Dan sejarah ini kan sebuah ilmu yang istilahnya sih melihat segala peristiwa itu sebagai keunikannya sendiri. Berbeda dari sosiologi. Sosiologi itu mencoba mencari kesamaan antara peristiwa-peristiwa, fenomena-fenomena sosial yang ada. Mereka mencoba mencari kesamaan, mereka mencoba mencari pola mengapa peristiwa-peristiwa itu terjadi. Tetapi sejarah tidak demikian. Sejarah itu harus melihat peristiwa itu unik sebagai peristiwanya sendiri. Mungkin ada kemiripan, mungkin ada itu, tetapi secara keseluruhan harus dilihat sebagai peristiwa unik dan tidak dapat diulang lagi kapanpun dan dimanapun. Nah, artinya gini ya, kalau ngomongin saya juga termasuk yang kurang setuju bahwa sejarah ini tulisan pemenang. Karena apa? Terutama zaman sekarang ya. Zaman sekarang itu kan era keterbukaan. Kita bukan hidup di era diktator gitu ya. Kalau ngomongin ini ditangkap gitu enggak ya. Jadi kalau ada suatu peristiwa ditutupi, ini zaman sekarang terbukaan. Sumber-sumber yang set information yang bisa jadi yang lebih benar ini akan muncul. Akan lebih muncul dan intelektual sejarah juga akan menyajikan lebih proporsional. Zaman sekarang pasti akan seperti itu. Saya rasa seperti itu. Oke, jadi pembahasan kita tentang konten kali ini, mohon maaf melebar menjadi sampai ke istilah-istilah mengenai sejarah. Ada yang tadi kita mengenai puja sastra, kemudian mengenai yang sejarah ditulis pemenang. Mudah-mudahan apa yang kita bahas kali ini banyak manfaatnya atau bermanfaat buat pemirsa dan buat kita semua. Dan mudah-mudahan buat Mas Sirul ini jangan bosan kalau kita ajak ngobrol lagi. Gak apa-apa. Nanti subjeknya kalau kita tadi sudah nyebutin Jawa Dewa apa aja. Nanti kalau Mas Sirul mau ayo kita ngobrol ini, kita dengan hati kita lanjutkan lagi. Ada yang mau disampaikan sebagai closing? Tolong ya, kan banyak orang yang karena pembahasan kita kali ini kan menganggap negara Kertagama yang saya tadi panggil sebagai puja sastra itu bukan sebagai sumber sejarah yang valid ya. Banyak orang yang itu. Mungkin dilihatnya emang dan menurut satu sudut pandang emang kelihatannya valid ya. Fungsi negara Kertagama pertama dan paling utama adalah sebagai puja sastra untuk memuji dan untuk meninggikan Raja Prabu Hayam Wuruk ini. Tetapi meskipun demikian harus dapat dilihat data-data sejarah apa saja yang bisa diambil dari itu. Meskipun itu memang ditulis sebagai puja sastra, tetapi dalam setiap sumber dan setiap karya sejarah pasti ada dua hal yang saling bertimbal balik kalau menurut dosen saya. Ada unsur kebudayaan dan ada kesadaran intelektual. Kedua unsur ini seberapapun seorang sejarawan mencoba untuk seobjektif apapun, bakalan tetap ada unsur yang namanya unsur kebudayaan.
Ya. Begitu pula sebaliknya. Bahkan dalam cerita-cerita yang kita anggap sebagai mitos, misalnya Babat Tanah Jawi ini ada simbolisasi-simbolisasi yang bisa kita ambil dalam Babat Tanah Jawi yang bisa mengandung, yang kemungkinan mengandung data-data sejarah. Ya. Selain juga unsur budaya tadi ya. Ya, jadi jangan ada yang namanya karena sebuah sumber sejarah sebagai sebuah sumber sejarah isinya puji-pujian saja atau berisi mitologi-mitologi itu langsung disampaikan begitu saja tanpa ada pertimbangan lebih lanjut. Ya. Artinya tetap aja informasi penggambaran budaya, kondisi zaman dulu itu tetap tergambarkan yang merupakan itu tadi ya, satu dari sedikit sumber-sumber yang bisa kita ambil sebagai acuan gitu ya. Oke, Mas Sirul, terima kasih banyak waktunya. Mudah-mudahan lain waktu kita bahas lagi topik yang menarik lainnya. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Oke, Sobat Mencerdas, terima kasih sudah mengikuti sampai di akhir segmen atau konten kita kali ini. Mohon yang belum subscribe tolong di subscribe dan share ke kerabat atau ke komunitas Anda semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tinggal overland. Kalau dari sini ya, itu ada gunung batu juga di sana. Ya inilah sungainya gitu.